Bahrain menangis. Timnas Indonesia bisa bikin Bahrain dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 asal lakukan hal ini. Indonesia bisa bikin timnas Bahrain dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah PSSI tetap ngotot agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tanah air. Di saat bersamaan, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) tetap ngotot laga digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Jika kondisi ini terjadi, otomatis terjadi deadlock. Namun, FIFA dan AFC bisa melihat situasi kota Jakarta yang menjadi venue pertandingan. Berhubung Jakarta dalam kondisi kondusif, tak ada alasan bagi FIFA maupun AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan di luar Indonesia. Laga bisa digelar di tempat netral jika Jakarta maupun kota-kota lain di Indonesia dilanda konflik layaknya Palestina. Efek adanya agresi militer Israel, Palestina gagal berkandang sendiri di babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk laga matchday ke-6 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Korea Selatan saja pada Selasa 19 November 2024 Palestina berkandang di Kota Amman, Yordania. Kesimpulannya, jika BFA ngotot menggelar pertandingan di tempat netral, mereka harus siap-siap menerima hukuman pahit dari FIFA, layaknya yang diterima timnas Indonesia pada 1957. Saat itu, timnas Indonesia tergabung di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika bersama Israel, Sudan, dan Mesir. Sesuai regulasi, timnas Indonesia harus menjalani laga kandang dan tandang kontra 3 negara di atas. Khusus untuk laga melawan Israel, PSSI mengajukan permintaan kepada FIFA. PSSI meminta kepada FIFA agar laga melawan Israel digelar di tempat netral, baik laga kandang maupun tandang, karena alasan politik. Setelah diadakan diskusi antara FIFA, AFC, PSSI, dan Federasi Sepak Bola Israel (IFA), Israel menolak proposal yang diajukan PSSI. IFA siap main di tempat netral saat harus bertandang ke markas timnas Indonesia. Namun, untuk laga kandang, mereka tetap meminta pertandingan dilangsungkan di Tel Aviv, Israel. Alhasil, keputusan ekstrem dibuat FIFA. Federasi yang bermarkas di Zurich, Swiss itu memutuskan mencoret timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 58 zona Asia Afrika karena alasan tidak bisa menyelenggarakan pertandingan. Karena itu, kondisi yang dialami Bahrain sekarang dengan timnas Indonesia pada 1957 sama persis. Keduanya sama-sama mengajukan bermain di tempat netral karena alasan tertentu. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menanggapi serius permintaan Bahrain mengenai pemindahan laga tandang ke Jakarta saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan bersaing di putaran ketiga pada saat ini. Timnas Indonesia baru saja melakoni 2 laga terbaru di jeda internasional pada bulan Oktober ini. Namun sayangnya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Tim asuhan Shin Tae-yong telah ditahan dengan skor 2-2 oleh Bahrain dan dikalahkan 1-2 oleh Cina pada 2 laga terkininya. Meskipun tidak kalah seperti saat melawan Cina, hasil pertandingan melawan Bahrain menjadi sesuatu yang sangat disesalkan oleh para supporter timnas Indonesia. Sebab wasit yang memimpin laga, Ahmed Alkaf, membiarkan laga terus berlanjut melebihi waktu yang sebenarnya. Pertandingan seharusnya berakhir pada menit ke-90 lewat 6 menit. Namun Alkaf membiarkan laga tetap bergulir hingga melewati menit ke-100. Gol penyeimbang Mohamed Marhun dilesakkan pada menit ke-90 lewat 9 menit.
yang membuyarkan harapan timnas Indonesia meraih kemenangan perdananya. Setelah laga tersebut, Alkaf dan Bahrain mendapatkan kecaman keras dari para supporter timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) pun menyampaikan pernyataan tertulis pada Rabu, 16 Oktober 2024. Lalu meminta AFC dan FIFA untuk memindah laga tandang melawan timnas Indonesia. Laga tersebut harusnya digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun Bahrain menolak karena alasan keamanan. Pada Jumat, 18 Oktober 2024, AFC menanggapi secara serius laporan dari Bahrain, mengindikasikan kemungkinan memindahkan laga ke tempat lain, yang bukannya Jakarta. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar serta mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. Demikian pernyataan resmi AFC. Mereka pun akan membawanya kepada FIFA, selagi membahasnya dengan PSSI juga untuk memastikan lingkungan yang aman. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Tambah pernyataan tersebut. Sejatinya, tak heran jika AFC merespon serius laporan dari Bahrain, mengingat Presiden AFC pun berasal dari Bahrain. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa merupakan seorang administrator sepak bola asal Bahrain yang menjabat sebagai Presiden AFC sejak 2013. Selain itu, Sheikh Salman juga memiliki jabatan yang penting di Dewan FIFA, yaitu sebagai Wakil Presiden Senior. Beberapa negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura pun memiliki wakil di AFC. Datuk Sri Winsor John, yang merupakan Sekretaris Jenderal AFC, adalah administrator sepak bola asal Malaysia. Dia sudah menjabat sebagai Sekjen AFC sejak tahun 2015 silam. Kemudian, Direktur Perwasitan AFC dijabat oleh Syamsul Maidin, yang merupakan mantan wasit asal Singapura. Dia sudah pensiun sebagai wasit sejak 2007 silam dan menjabat sebagai Direktur Perwasitan AFC sejak 2016. Media Korea Selatan, Sport Chosun, pun menyadari bahwa timnas Indonesia perlu waspada karena keputusan AFC bisa jadi bias mengingat Presiden AFC adalah orang Bahrain. Mengingat Presiden AFC dari Bahrain, masih ditunggu apakah keputusan itu akan menguntungkan Bahrain. Demikian tulisan media tersebut ketika mengulas respons AFC terhadap laporan Bahrain mengenai pemindahan venue melawan timnas Indonesia. Calvin Verdong mencurahkan isi hatinya ke media Belanda usai membela timnas Indonesia. Ia merasa skuad Garuda kurang beruntung pada dua laga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia periode Oktober 2024. Timnas Indonesia menelan hasil kurang baik dalam dua pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdong dan kawan-kawan ditahan imbang timnas Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, Indonesia menelan kekalahan dari timnas Cina 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Dua hasil minor ini membuat timnas Indonesia turun ke posisi 5 klasemen sementara grup C. Calvin mengakui hasil dua pertandingan ini jauh dari ekspektasi para penggawa timnas Indonesia. Meskipun tak ditargetkan, pemain NEC Nijmegen itu kecewa tak mendapatkan kemenangan. Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan 3 poin 2 kali meskipun kami tidak menargetkannya, kata Calvin dikutip dari Forza NH, Sabtu 19 Oktober 2024. Lebih lanjut, pemain berusia 27 tahun itu menceritakan situasi yang dialami timnas Indonesia dalam dua pertandingan tersebut. Pada laga melawan Bahrain, Calvin mengaku kecewa kurang beruntung dan dirugikan oleh wasit. Pertama, kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99. Keluh Calvin.
Sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tidak bagus, ungkap pria berdarah Aceh itu. Sedangkan saat melawan Cina, Calvin mengatakan kesalahan besar timnas Indonesia adalah tertinggal 2 gol di babak pertama. Sebab menurutnya, tim Dragons adalah tim yang pandai mengulur waktu sehingga sulit untuk menciptakan gol balasan. Kami difavoritkan melawan Cina, namun Anda dengan cepat tertinggal di babak pertama. Dalam jenis permainan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit jika Anda tertinggal, urai Calvin. Negara-negara tersebut akan mengulur waktu. Kiper tersebut selalu mengalami masalah pada tulang rusuknya dan selalu terjatuh. Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0. Gol balasan datang terlambat, tandasnya. Terlepas dari 2 hasil tersebut, timnas Indonesia masih mempunyai asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong kini memiliki 6 pertandingan sisa dengan rincian 4 laga kandang dan 2 pertandingan tandang.